Tiga anggota TPNPB wilayah Sorong Selatan kembali ke pangkuan NKRI. Melansir dari Kompas.com, tiga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Batalan Sorong Wilayah 3 Domberai menyerahkan diri untuk kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada Senin, 13 Maret 2023. Penyerahan diri tiga anggota TPNPB ini bertempat di Aula Sembra, Polres Sorong Selatan. Sejumlah atribut seperti bendera bintang kejora, pakaian loreng, busur panah, dan parang serta kartu tanda anggota TPNPB diserahkan kepada Bupati Sorong Selatan bersama Kapolres Sorong Selatan dan Dandim 1807 Gareng Sorsel oleh Melkianus Nebori selaku Komandan Batalion TPNPB. Kapolres Sorong Selatan AKBP Koirudin Wahid mengatakan, tiga anggota TPNPB yang menyerahkan diri ke pangkuan NKRI berasal dari wilayah 3 Domberai Sorong Selatan. Mereka adalah Melkianus Nebori, berpangkat Letkol, dan merupakan Komandan Batalion TPNPB Sorong Selatan wilayah 3 Domberai. Yohanes Fonataba, berpangkat Letnan 3 selaku Wakil Komandan, dan Lambetus Esagoy, anggota TPNPB Sorong Selatan wilayah 3 Domberai. Koirudin berharap kelompok TPNPB yang masih berada di tempat persembunyian agar kembali ke pangkuan NKRI di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat. Kabupaten Maibrat hingga saat ini dikategorikan wilayah merah dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Sorong Selatan berdekatan dengan Kabupaten Maibrat. Itu salah satu tempat pelarian KKB dan TPNPB di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, kata Koirudin, Senin. Koirudin menyampaikan, TNI Polri merasa bersyukur dan berterima kasih kepada tiga anggota TPNPB yang telah menyerahkan diri. Hal yang sama juga disampaikan Dandim 1807 Gareng Sorong Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Ronald Michael Pati. Kami TNI Polri dan pemerintah daerah siap bersama-sama membuka lapangan kerja. Jangan ragu dengan kita. Jangan khawatir, kita berada di Kabupaten Sorong Selatan, kabupaten yang damai agar bisa berpikir dan tidak ketinggalan dan keterbelakangan yang masih ada, ujar Ronald. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Angiluli, menyambut baik dan berterima kasih kepada tiga anggota TPNPB yang sudah menyerahkan diri ke pangkuan NKRI. Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat, karena kita di Papua dan tanah ini dengan diperlakukan otonomi khusus. Kita sudah merdeka, kewenangan semua sudah diberikan bangsa ini kepada kita yang ada di tanah Papua untuk kita mengelola kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, jelas Samsudin. Usai menyerahkan diri, Melkianus Nebori membacakan ikrar dan pernyataan sikap setia dan taat pada NKRI. Melkianus mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan setia dan taat kepada NKRI, serta patuh dan tunduk kepada pemerintah serta aturan yang berlaku di NKRI, ucap dia. Perang mulut KKB Papua dan OPM sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Perang mulut kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua dan OPM, Organisasi Papua Merdeka alias OPM, sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Lantaran tudingan tak berdasar Egyanus Kogoya membuat OPM naik pitam. Ini terjadi di sela ketegangan KKB Papua dan TNI yang tengah berkonflik. Baru-baru ini KKB Papua juga berseru dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Keduanya perang mulut sampai ancam bongkar tempat persembunyian. Penyebabnya, lantaran KKB Papua menganggap pekerjaan diplomasi OPM di luar negeri hanyalah akal bulus. KKB Papua khususnya kelompok Egyanus Kogoya, diplomasi yang dilakukan OPM hanya untuk kepentingan sendiri, bukan kemerdekaan Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan pecah belahnya perjuangan kemerdekaan Papua. Melansir dari tribunmanado.co.id dengan judul Jubir OPM ancam Panglima KKB Papua, katakan, kau lebih baik diam atau kami bongkar tempat persembunyianmu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dan Panglima Perang KKB Papua Kodap Endugama Egyanus Kogoya kini terlibat perang mulut. Sebi Sambom mengangkat suara soal tudingan Panglima Perang Egyanus Kogoya yang menilai pekerjaan diplomasi Papua Merdeka di luar negeri hanya akal bulus. Melihat kondisi ini, KKB Papua tampak telah terpecah belah di tengah usaha memerdekakan tanah Papua dari NKRI. Beredar video Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri termasuk Sebi Sambom adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri.
Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai perjuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sebi Sambom, TPNP BPM sesungguhnya semakin lemah. TPNP BPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPNP BPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri, terorisnya Indonesia. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambom. Egyanus ini tak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tanda Sebi Sambom. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemo, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamasikan diri sebagai presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar negeri. Panglima TNI diminta bertindak. Melihat aksi KKB Papua semakin mengganas, pengamat kebijakan publik Jerry Masi meminta Panglima TNI segera bertindak. Hal ini mengingat aksi KKB Papua yang semakin masif menyerang pos TNI Polri hingga warga sipil. Sepanjang Januari sampai Maret 2022, tercatat KKB Papua setidaknya telah melakukan 7 tindak pidana dengan 13 orang korbannya tewas. Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga menyumbang penerimaan domestik bruto atau PDB untuk negara kita, kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan perlu ada pendekatan dan lobby agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Menurutnya, Direktur Political dan Public Policy Studies atau P3S itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh. Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi.